Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, yang mana renungan ini adalah mengajar, mendidik kita. Dalam renungan ini saya akan beri judul tentang sanggupkah kita melaksanakan hukum yang sudah ditentukan Tuhan kepada kita, tentang hukum, yaitu hukum kasih. Ya, apakah kita sudah mengerti apa itu kasih dan apa saja isi daripada tentang hukum kasih itu? Apabila kita tidak sanggup untuk melakukan dari hukum kasih ini, berarti kita hidup di luar Yesus, atau kita bukan milik Yesus Kristus, dalam kurung pengikut Allah asing, yaitu roh jahat. Sebab hukum kasih ini adalah kegenapan dari hukum Taurat atau ke-10 perintah Allah. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 dan Matius pasal 22 ayat 39, yang berbunyi demikian. Ayat yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, inilah hukum-hukum yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus kita. Kemudian kita lihat hukum yang kedua, yaitu ayat yang ke-39. Dan ini tentang hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tentang hukum yang terutama dan yang pertama, Tuhan Allah menegaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya, kita kita diharuskan untuk mengasihi Dia, yaitu Tuhan Allah kita. Ya, kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dan kita kasihi Dia dengan segenap jiwa kita. Lalu kasih Allah dengan segenap akal budimu. Allah menyuruh mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Artinya hati kita semata-mata hanya tertuju pada Allah. Di saat kita sedang menyembah, memuji, memuliakan Dia, tidak ada Allah asing atau patung, berhala, dukun yang percaya dengan roh nenek moyang yang di dalam hati kita. Tidak ada. Allah menyuruh kita untuk mengasihinya dengan segenap jiwa kita. Jika kita adalah, maksudnya jiwa kita adalah pikiran kita. Kita pergunakan pikiran kita untuk melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah membaca firman Tuhan,
kita pahami, kita renungkan. Ketika firman-Nya kita pahami dan firman-Nya sudah menyatu dengan kita, maka ataupun firman itu sudah menjadi makanan hari-hari kita, maka firman itu kita beritakan juga kepada setiap orang yang memerlukan keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menyuruh kita untuk mengasihinya dengan segenap akal budi kita. Apakah itu akal budi? Akal budi ialah di saat kita sedang memuji, menyembah, membaca firman, dan memberitakan firman, haruslah dengan ketulusan hati, kemurnian, kegemaran, kesenangan, dan penuh dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, kemudian tawar hati. Ya, kemudian mari kita lihat tentang hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perlu kita ketahui dahulu bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri sebelum kita mengasihi seseorang atau orang lain yang ditekankan atau yang disarankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, salah satu di antaranya kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak mau disakiti, begitu juga dengan orang lain. Kita tidak mau menderita oleh orang lain. Sebaliknya, orang itu pun tidak mau menderita oleh karena kita. Kita tidak mau mengalami keributan oleh karena orang salah paham dengan kita. Begitu juga dengan sebaliknya tentang orang lain. Kita tidak mau dipanas-panasi dari masalah oleh orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya mengenai orang lain. Kita tidak mau dirugikan orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang pun tidak mau dirugikan oleh kita. Tetapi inilah dari kesemua hukum kasih, yaitu kesembilan buah roh Allah itu. Yaitu mari kita buka firman Tuhan, yang mana di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, itulah buah roh yang akan kita baca nanti. Lalu bagaimana kita mengasihi diri, maka seperti itu juga kita mengasihi orang lain. Baik, mari kita buka kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini semua adalah buah-buah roh yang digemari atau yang disukai oleh Tuhan. Namun, apabila kita tidak sanggup atau tidak mampu untuk melakukan atau melaksanakan hukum kasih yang terutama dan yang pertama, atau hukum kasih yang kedua yang ditegaskan atau ditentukan oleh Tuhan Allah kita untuk kita, makhluk ciptaannya yang bertujuan untuk menyelamatkan kita, maka mari kita baca firman Tuhan lagi dalam kitab Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32 yang berbunyi demikian. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Saya ulangi. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga melakukan apa yang tidak pantas bagi Tuhan
tentunya dosa, penuh dengan rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuh, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati oleh Tuhan kita. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, inilah semua pikiran-pikiran yang terkutuk dari Allah bagi orang-orang yang tidak pantas, ataupun orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dengan kesungguhan hati mereka. Lebih baik mari segera kita bertobat, jangan berpura-pura dengan menjadi orang Kristen bertujuan menutup-nutupi perbuatan jahat saja. Ini semua tidak akan menjamin keselamatan kita. Hanya berpura-pura jadi orang Kristen tetapi munafik. Bersungguh-sungguhlah tunduk kepada Tuhan. Sesalilah semua perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, dan segeralah kita meninggalkannya dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi tentang kedua hukum kasih itu adalah karunia pemberian dari Allah Bapa atau Tuhan Yesus Kristus kita. Ketika kita sudah menyelesaikan atau menuntaskan kesalahan-kesalahan kita di hadapannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, tetapi bukan munafik. Ya, puji Tuhan, inilah renungan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.